Filosofi logo Posko 8. Angka 8 melambangkan nomor urut ke-8 pembagian kelompok KKU tematik tahun 2021. Gambar pegunungan melambangkan Posko 8 berada di daerah yang dikelilingi dataran tinggi. Gambar tulisan Kotorena, biji kopi, palawija, dan keterangan daerah melambangkan identitas desa Kotorena yang memiliki kekhasan hasil bumi. Gambar tulisan Yudhistira. Kata Yudhistira berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tangguh dan tidak lemah. Kata Yudhistira dipilih agar para anggota Posko 8 memiliki kepribadian sikap dan jiwa yang kuat. Logo KKU tematik PPM 2021 memiliki arti identitas pelaksanaan KKU tahun ini. Tema yang diangkat ialah pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dengan metode pelaksanaan hybrid yang berarti campuran, baik secara daring atau luring pada tahun 2021. Desa Kotorena merupakan suatu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Secara etimologis, Kotorena terbagi menjadi dua suku kata, yaitu koto dan renah. Menurut bahasa setempat, koto berarti parit. Parit yang dibuat mempunyai tujuan agar tidak ada orang atau musuh yang datang dan masuk ke desa. Sedangkan renah berarti wilayah yang tinggi menjulang seperti bukit. Desa ini muncul akibat pemekaran dan pembagian desa. Sebelumnya, desa ini wilayah desa yang menyulitkan masyarakat untuk bertemu bernama Desa Sungai Hitam. Karena luas dan muncul keinginan akan kemandirian dari warga desa, maka Desa Sungai Hitam dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Desa Kotorena dan Desa Renah Pelaan. Sejak tahun 2000 awal atau berdirinya desa, sudah ada beberapa orang yang menjadi kepala desa Kotorena. Di antaranya, Bapak Sudirman selama 2 periode dengan masa memimpin selama 8 tahun, Bapak Abuntani selama 1 periode dengan masa memimpin selama 6 tahun, Bapak Almarhum Sarimi selama 2 tahun sebagai pejabat sementara atau PJS Kepala Desa, dan Bapak Doni Espa dengan masa memimpin 5 tahun dari tahun 2016 sampai sekarang ini. Secara geografis, Desa Kotorena berada di dataran tinggi yang dikelilingi banyak perbukitan. Adapun hasil bumi yang berasal dari desa ini diantaranya tanaman umbi-umbian seperti kentang dan ubi, cabai, kopi, dan lain-lain. Adapun untuk batas-batas wilayah Desa Kotorena adalah sebagai berikut. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muara Madras, yang juga adalah ibu kota kecamatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Renah Pelaan, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jangkat, dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Koto Teguh. Jumlah penduduk Desa Kotorena pada bulan Agustus 2021 ialah sebanyak 738 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 361 dan perempuan sebanyak 377 dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 230 tersebar di 3 dusun, yaitu
Dusun Kotorena, Dusun Renah Pelabun, dan Dusun Simpang 3. Secara garis besar, mayoritas pendidikan di Desa Kotorena yaitu tamatan SD dan usia produktif 16 sampai 40 tahun. Untuk sarana dan prasarana, bidang pendidikan yaitu 1 SD, 1 SMP, dan 1 TK atau PAUD. Potensi daerah. Potensi unggulan Desa Kotorena antara lain perkebunan seperti cabai dan kentang. Dalam proses panen, masyarakat saling bahu-membahu dan pembagian keuntungan dengan laba bagi hasil. Baiklah, perkenalkan nama saya Ika Mawarni. Saya merupakan koordinator dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Program kerja wajib saya yaitu tentang kerja bakti di lingkungan sekitar posko. Pada tanggal 13 Juli 2020, tujuan program wajib kerja saya yaitu agar posko tetap bersih dan nyaman. Kerja bakti posko meliputi gotong royong bersama, dilanjutkan kembali membersihkan lapangan posko serta membersihkan selokan di depan posko. Perkenalkan, nama saya Neva, saya dari bidang sosial budaya dan pemerintah. Membantu panen hasil tani atau kebun masyarakat yang dilakukan setiap petani mengenai panen. Yang pertama, mayoritas penduduk Desa Kotorena ini memiliki mata pencarian sebagai petani atau pekebun. Cara mulai dari pembibitan, penanaman, panen, dan proses pemasaran. Untuk pembibitan sendiri diperoleh dari hasil tani yang disengaja disisihkan oleh masyarakat seperti biji cabai dan lain-lain. Dan menurut masyarakat Kotorena ini belum ada sedikit pun bantuan dari pemerintah. Untuk penanaman cabai dilakukan selama 5 bulan. Untuk kopi dilakukan selama 3 hingga 5 bulan. Nama saya Faradila Hudri. Di sini saya bertanggung jawab di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Ini saya akan menjelaskan program kerja kembangan yaitu tentang survei UMKM dan dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM di Kotorena. Pertama, pengelola biji kopi Ibu Lis. Menurut survei, Ibu Lis menanam kopi pada tahun 2003. Adapun omset berkisaran sebesar 34 juta per tahun atau sebesar 2.833.000 per bulan. Saya Libra Sepani dari bidang agama dan pendidikan. Salah satu program khusus kami adalah membantu siswa dan siswi SMPN 4 Merangin dalam membuat administrasi kelas. Ada 2 administrasi kelas yang kami buat bersama adik-adik tersebut. Yang pertama daftar piket, kemudian daftar pelajaran. Adapun cara membuatnya yaitu yang pertama diketik, kemudian diberi hiasan, lalu ditempel di atas karton yang telah diberi lem. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dari bidang sarana, prasarana, dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan program kerja khusus kami yaitu membuat pelang masjid. Pelang masjid ini berada di Desa Kotorena, Kecamatan Merangin. Pelang masjid ini sebelumnya sudah ada, namun material yang kurang baik. Pelang masjid ini orang tukang kayu yang berada di Desa Kotorena. Perkenalkan, nama saya Rejanang Bataraji. Ini saya akan menjelaskan melakukan pendataan penduduk tahun 2021 di Desa Kotorena. Program kerja ini dilatar belakangi oleh data penduduk tahun 2021 Desa Kotorena yang belum terkumpul. Tentunya dikarenakan oleh fluktuasi penduduk Desa Kotorena tahun 2020 ke 2021, di mana dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, status dalam keluarga, dan lain-lainnya. Data ini juga kami gunakan sebagai laporan akhir kelompok, dan juga hasil dari data tersebut kami jadikan sebagai laporan hasil kelompok KKU. Nama saya Dika Ramadhani dari bidang sarana, prasarana, dan teknologi. Kami memiliki program kerja khusus yaitu mendaftarkan pelaku usaha dan sekolah di Desa Kotorena ke Google Maps. Pelaku usaha dan sekolah di Desa Kotorena pada umumnya belum terdaftar di Google Maps sehingga belum diketahui keberadaannya secara online. Hal tersebutlah yang melatar belakangi kami untuk mendaftarkan pelaku usaha dan sekolah di Desa Kotorena ke Google Maps dengan tujuan untuk
untuk meningkatkan visibilitas. Yang selanjutnya yaitu mengajar membaca Al-Quran. Program ini dibuat untuk anak-anak agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum jam maghrib hingga menjelang waktu isya. Saya Isnimai Tohira, bertanggung jawab di bidang kesehatan dan lingkungan. Salah satu programnya yaitu melakukan sosialisasi protokol kesehatan 5M di SMP Negeri 44 Merangin. Program ini merupakan program khusus yang mana dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021. Dalam pelaksanaan program kerja ini, Posko 8 dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok melakukan sosialisasi protokol kesehatan di kelas 7, 8, dan 9. Sosialisasi tersebut meliputi yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Di samping kami melakukan sosialisasi protokol kesehatan, kami juga menempelkan poster mematuhi protokol kesehatan. Dan di akhir sesi, kami memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menjelaskan kembali tentang protokol kesehatan 5M di depan kelas dan memberikannya reward atau penghargaan. Perkenalkan, nama saya Juhardi dari bidang sarana prasarana dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai program kerja khusus kami di Desa Kotorna ini, yaitu dengan membuat pelang selamat datang dan selamat jalan. Pembuatan pelang nama ini berlangsung pada tanggal 14 Agustus dan terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 2021. Tujuan program kerja kami ini didukung juga oleh Kepala Desa di daerah Kotorna ini, yaitu supaya mahasiswa dan mahasiswi dari kampus Jastisio dapat mengasih kenangan-kenangan untuk desa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya koordinator dari bidang agama dan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu program kerja khusus, yaitu melakukan edukasi pendidikan karakter sejak dini melalui tontonan film pendek yang bertema pendidikan anti korupsi, akhlak terpuji, dan pengamalan nilai-nilai pada sila Pancasila. Yang pertama itu adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi yang menjadi tema pendidikan karakter sejak dini disajikan dengan materi dan pembahasan yang sederhana dan mudah dimengerti. Contohnya seperti datang terlambat ke sekolah, yaitu adalah korupsi waktu, atau mencontek ketika ujian, yaitu tidak jujur. Baiklah, yang kedua yaitu adalah akhlak terpuji. Tema meraih asah dengan kejujuran. Akhlak terpuji merupakan sikap wajib yang harus diterapkan dalam hidup. Yang menjadi tema dalam akhlak terpuji dalam film pendek ialah meraih asah dengan kejujuran. Bagaimana suatu asa, harapan atau cita-cita diraih dengan sikap kejujuran. Yang ketiga adalah pengamalan nilai-nilai pada sila Pancasila. Tema pendidikan karakter satu ini diangkat dengan tujuan siswa-siswi dapat mengamalkan nilai pada sila Pancasila, kemudian pengamalan pada sila Pancasila seperti tidak mentek, jujur, tidak pendendam, dan senantiasa berteman dengan siapa saja tanpa melihat keadaan seseorang tersebut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sedikin dari bidang sarana prasarana dan teknologi. Kami mempunyai program kerja yaitu mengaktifkan kembali lapangan voli. Program kerja ini dibuat dengan tujuan olahraga anggota Posko 8 dan warga Kotorna. Dulu lapangan voli ini aktif, namun jarang digunakan, kemudian tumbuh rumput dan menjadi semak. Melihat warga Kotorna ini antusias dalam olahraga voli, kami berinisiatif membersihkan lapangan voli tersebut. Saya Siombing, saya bertanggung jawab di bidang kesehatan dan lingkungan tentang senam sehat bersama setiap minggu, merupakan program kerja kembangan. Program kerja ini bertujuan agar tubuh sehat, dilakukan dengan 3 inspektur, ikuti oleh seluruh anggota Posko 8 dan siswa-siswi dari Desa Kotorna. Dilakukan di lapangan poli di samping posko pada pukul 7 sampai pukul 8.
program kerja khusus kami, yaitu yang pertama, membantu membimbing dan mengajar siswa-siswi SD dan SMP di masa belajar daring. Program kerja ini dibentuk ketika metode pembelajaran siswa-siswi dan SMP dialihkan ke daring atau online. Tujuannya agar dapat membantu mengajar dan membimbing siswa-siswi dalam mengerjakan tugas-tugas, soal-soal, dan lain sebagainya. Antusias siswa-siswi dalam belajar memberikan kami semangat lebih. Pada tahap akhir nanti, kami akan memberikan reward kepada mereka yang memperoleh nilai tertinggi. Nama saya Nurhayani, saya dari bidang ekonomi dan kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan program kerja kembangan, yaitu pertama, mengolah bahan baku kentang dengan campuran bumbu jadi bersama pelaku UMKM Desa Kotorena. Tanggal realisasinya itu tanggal 8, 11 dan 12 Agustus 2021. Stik kentang tersebut dengan cara pembuatannya itu dengan cara memarut kentang menggunakan alat parut, lalu digoreng, kemudian ditaburi dengan bumbu jadi, yaitu rasa balado dan juga coklat. Selanjutnya, setelah kentang rata dengan bumbu, kemudian dikemas dengan menggunakan kemasan berwarna putih. Proses pemasarannya melalui salah satu warung yang sekaligus rekan dalam pembuatan produk tersebut ialah minuman herbal dengan bahan dari rempah-rempah khas dari Kotorena. Bahannya seperti jahe merah, serai, dan gula aren. Untuk menyeimbangkan rasa pedas dan hangat, jahe merah dicampur dengan beberapa sendok gula pasir. Untuk harga per botol yaitu 5.000 per botol. Untuk proses pemasarannya melalui salah satu warung yang sekaligus rekan dalam pembuatan produk. Untuk harga per bungkusnya kami patok dengan harga 6.000 per bungkus. Vaksinasi di Puskesmas Muara Bungo dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Masyarakat yang divaksin datang dari berbagai kecamatan. Ada yang dari Pasar Muara Bungo, Bungo Timur, Bungo Dani, dan Rimbo Tengah. Vaksinasi dibuka hanya untuk 60 orang per masyarakat per hari. Dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang di hari Senin dan Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan setiap masyarakat dapat keluar suntikan vaksin, yaitu dosis pertama dan dosis kedua dengan berjarak selama 1 bulan. Bagi masyarakat yang punya riwayat penyakit yang serius, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Sebelum disuntik, masyarakat diwajibkan untuk sarapan terlebih dahulu. Pada kegiatan kuliah kerja usaha atau KKU dengan metode pelaksanaan daring, saya melakukan kegiatan di bidang kesehatan, yaitu membagi-bagikan masker di lapangan Pusparagam Muara Bungo. Tujuan pembagian masker agar di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat tidak tertular dan menularkan virus pada orang lain. Menurut peninjauan, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker dengan alasan lupa, sesak, dan lain-lain. Namun, demi kebaikan bersama, memakai masker adalah hal yang wajib di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kesan teman-teman setelah menjalani kegiatan KKU di Desa Kotorena? Secara umum, mahasiswa Posko 8 telah dapat mengimplementasikan ilmu dan konsep yang diperoleh di ruang perkuliahan ke ruang lingkup masyarakat luas melalui bidang program kerja yang dibuat, antara lain sosial budaya dan pemerintahan, ekonomi dan kewirausahaan, sarana, prasarana dan teknologi, agama dan pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. Mahasiswa Posko 8 disambut hangat oleh masyarakat dan perangkat desa. Masyarakat menunjukkan sikap baik, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi. Serta masyarakat dapat diajak bekerja sama dalam mensukseskan segala program kerja yang kami miliki. Bagaimana pesan teman-teman setelah menjalani kegiatan KKU di Desa Kotorena? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukurlah, semoga kita sehat walafiat semuanya. Pesan saya adalah semoga masyarakat Kotorena agar tetap melanjutkan, mengembangkan, dan mempertahankan program kerja yang kami lakukan. Dan semoga masyarakat dapat memberdayakan potensi desa yang sudah ada menjadi suatu hal yang bagus dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Apa harapan Anda setelah menjalani kegiatan KKU di Kotorena ini? Kiranya masyarakat di Kotorena ini dapat kritis dan analitis dalam menyikapi persoalan bersama, terutama masalah yang baru. Dan harapan kami juga
Semoga silaturahmi antara Posko 8 ini dan masyarakat Kotorena dapat selalu terjalin. Amin. Amin ya Rabbal. Kopi dilakukan selama 3 hingga 5 bulan. Untuk penanaman kopi, dan juga hasil dari data tersebut kami jadikan sebagai laporan hasil kelompok KKU. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kotorena ini orang lama dak do main lapang poli ini. Jadi tumbuhlah semak-semak. Jadi kami tebas itu untuk mengaktifkan kembali lapangan poli ini. Ya, terima kasih. Dia aja bidangnya lupa. Udah mulai aja video nggak apa kak? Cuma main. 1, 2. Perkenalkan nama. Ini lain tahu. Apa aja cepat dia lalu. Belum. 1, 2. Nah, ini dapat kritis dan analitis dalam menyikapi persoalan bersama, terutama masalah yang baru. Dan harapan kami juga Dulu lapangan poli ini aktif, namun jarang digunakan, kemudian tumbuh rumput. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. 1, 2, 3. Saya Libra Sepani dari Prodi. Pembuatan pelang nama ini berlangsung pada tanggal 14 Agustus dan terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 2021. Program kerja khusus kami di Desa Kotorena ini yaitu supaya